Shalom Bapak Ibu, semua pemirsa yang menyaksikan acara kami secara live streaming di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Tuhan Yesus juga memberkati semua kita yang hadir di studio malam hari ini. Saudara yang kekasih, semua Bapak Ibu, para pemirsa, kita dengarkan firman Tuhan malam ini dengan tema Tuhan adalah bagian hidupku. Kita buka dalam Ratapan 3 ayat 24. Ratapan 3 ayat 24. Kita baca bersama. Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dikatakan Bapak Ibu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah bagiannya. Tuhan adalah bagiannya. Dan oleh karena Tuhan bagiannya, maka Tuhanlah harapannya dan kepada Tuhanlah dia berharap. Bagian di sini dapat dikatakan adalah kepemilikan. Tuhan adalah kepemilikanku, berarti miliknya adalah Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Bagian itu dapat dikategorikan sebagai kepemilikan, sebagai prioritas utama, sebagai sesuatu yang bernilai, sebagai sesuatu yang akan dituju. Apa yang menjadi bagian milik orang yang merupakan sesuatu yang sangat berharga baginya, ini akan mempengaruhi orang tersebut bertindak sedemikian rupa ke arah yang merupakan bagian hidupnya. Mempengaruhi seseorang itu bertindak ke arah sesuatu yang sangat berharga menurutnya. Sesuatu yang berharga yang menjadi bagian milik seseorang itu akan mempengaruhi seseorang itu dan membuat seseorang bisa meletakkan kenyamanannya di situ, bisa meletakkan nilai kepuasannya di situ, bisa meletakkan rasa jaminan hidupnya di situ. Sesuatu yang menjadi bagian seseorang akan mempengaruhi seseorang itu bisa membuat bahwa orang itu meletakkan jaminan hidupnya di bagian hidupnya tersebut. Apa yang menjadi hal yang terpenting bagi kita di dalam kehidupan kita ini? Bahwa secara umum kita lihat jaminan hidup seseorang dapat kita ukur dari segi ekonomi atau finansial atau tingkat kekayaan. Ini hal yang sangat umum yang kita temukan. Jaminan seseorang, bagian seseorang itu kekayaan secara umum. Tidak bisa dibantahkan. Dan ini hal yang wajar. Dan ini hal yang dapat dimaklumin. Dan ini natural atau alami. Karena semua orang menginginkan hidup yang terjamin. Dan kepada kekayaannya ini, ketika seseorang mendapatkan kekayaan, maka seseorang itu bisa menaruhkan jaminan hidupnya di kekayaannya. Apakah ada yang salah?
Secara pandang umum tidak ada yang salah bahwa seseorang akan meletakkan jaminan hidupnya pada bagian hidupnya yang paling bernilai tersebut. Tetapi barangkali kita akan sering mendengar cerita bahwa seseorang yang dalam perjalanan hidupnya memperoleh kejayaan, kekayaan, kematangan, dan pencapaian besar, di tengah perjalanan peristiwa hidup yang buruk terjadi membuat status hidup seseorang tersebut berubah dari yang dahulunya kaya menjadi miskin. Ketika seseorang menaruhkan jaminan hidupnya di bagian hidupnya, yaitu kekayaan tersebut, ketika terjadi hal yang terburuk yang mengubah suasana hidup, maka kehidupannya akan ambruk. Dan banyak orang kehilangan arah, kehilangan pengharapan, merasa kehilangan segala-galanya ketika situasi hidup yang terburuk terjadi pada dirinya yang membuat kekayaan sirna seketika. Banyak orang merasa tidak berarti. Banyak orang merasa tidak punya pengharapan. Banyak orang merasa tidak ada masa depan. Banyak orang merasa hidupnya tidak berguna, tidak bernilai. Ya mungkin saja ketika dia kaya, semua orang selalu memanggil panggilan yang terhormat bagi dia. Semua orang menyanjung dia, semua orang meninggikan dia. Ketika hidup terjadi sesuatu yang buruk yang buat orang tersebut miskin, maka yang dulu menyanjungnya tidak lagi menyanjungnya, maka orang tersebut merasa tidak lagi ada arti hidupnya. Apa yang menjadi bagian hidup kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi bagian hidup kita yang selalu kita kejar dan kita mengerahkan semua potensial hidup kita untuk mengejar apa yang menjadi bagian hidup kita? Apakah kita mengejar kekayaan? Apakah kita mengejar nama baik? Atau apakah kita mengejar Kristus di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi bagian hidup kita? Adakah kekayaan kita yang menjadi bagian hidup kita yang paling utama? Adakah jabatan kita dan pangkat kita yang menjadi bagian hidup yang paling berharga bagi kita? Atau Kristus yang menjadi bagian hidup yang paling berharga bagi kita? Karena apa yang menjadi bagian hidupmu akan mempengaruhi langkah hidupmu bertindak ke arah bagian hidupmu. Saudara yang terkasih, kalau kita merenung-renungkan kehidupan ini, coba kita merenung. Ketika kita menjadikan kekayaan menjadi bagian hidup kita sebagai jaminan hidup, coba baca artikel-artikel umum tentang kisah-kisah orang kaya. Adakah orang-orang kaya ketika mereka dipanggil Tuhan membawa kekayaannya? Tidak ada, Bapak Ibu. Coba kita baca-baca artikel-artikel umum tentang orang yang memiliki nama besar karena jabatannya, karena pangkatnya, ketika mereka dipanggil Tuhan.
Adakah jabatannya, pangkatnya, nama besarnya melekat pada orang tersebut dan dibawa kepada kekekalan? Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi seseorang yang walaupun tidak terkenal di dalam kehidupannya semasa di dunia, mungkin dia tidak punya harta yang banyak, mungkin dia tidak punya gelar yang berderet 3 atau 4 atau 5 sertifikat dari akademisi, atau bukan dia mungkin seorang memiliki jabatan yang bergengsi pada satu institusi atau birokrasi atau lembaga. Tapi ketika dia menjadikan Kristus sebagai bagian hidupnya, maka Kristus sebagai bagian hidupnya akan melekat di dalam kehidupannya, dan dia akan bertemu dengan Kristus tersebut pada kekekalan. Bagian hidup kita sekarang ini yang menjadikan Kristus sebagai bagian hidup kita, hanya Kristus tersebutlah harta kita yang akan bersama kita dalam kehidupan ini dan tetap akan bersama kita pada kekekalan, melekat sampai selamanya, menjadi bagian milik kita sampai selamanya. Apa bagian hidup kita yang paling berarti dalam kehidupan kita ini? Batas akhirnya untuk kita miliki sebagai kepemilikan hanya sebatas sampai kita masuk pada peti mati. Tetapi apa yang menjadi bagian hidup kita ketika hidup di dunia ini yang menjadikan Kristus sebagai bagian hidup kita, saya mau katakan, ketika kita dipanggil Tuhan masuk pada peti mati, maka Kristus tersebut akan tetap menjadi bagian milik kita pada kekekalan. Oleh karena itu terlalu sayang, terlalu malang bagi kita kalau menjadikan bagian hidup kita yang paling berharga adalah kekayaan. Adalah malang dan terlalu sayang kalau kita menjadikan bagian hidup kita sebagai jaminan hidup adalah pangkat kita, gelar kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Dan saya mau bilang, silakan baca artikel umum berapa banyak orang yang akhirnya malang ketika mereka kehilangan Kristus, ketika mereka tidak punya Kristus dalam kehidupannya. Ayo Bapak Ibu, mulai malam hari ini jadikan Kristus sebagai bagian hidupmu yang paling berharga. Tidak salah kau kaya, tidak salah kau bergelar, tidak salah kau berjabatan, tidak salah kau berkekuasaan. Tapi saya mau katakan, kalau itu jaminan hidupmu, engkau akan malang kelak. Tapi ketika engkau memiliki Kristus dan menjadikan Kristus sebagai zaman hidupmu, saya mau katakan, perjalanan hidupmu akan bahagia dan akhir hidupmu akan bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya orang Batak, saya Marga Sinaga. Saya seorang anak kampung merantau ke Medan. Seorang penari becak dulunya, Tuhan angkat. Lalu perjalanan hidup saya sampai pada titik sekarang ini, Tuhan angkat hidupkan saya sangat-sangat luar biasa. Sekitar 2 tahun yang lampau, 2 atau 3 tahun yang lampau, 2 tahun yang lampau saya pikir ya, saya dengar satu lagu orang Batak yang mengatakan gini,
kalau dikatakan bunyi lagunya begini, Jujung Goari Amang. Artinya junjunglah namaku anakku sebelum akhir hidupku, apalagi di masa tuaku. Lagu ini menjadi motivasi bagi saya untuk menjunjung nama orang tua saya. Dan secara kondisi, saya katakan saya menang terhadap lagu ini. Lalu saya bilang kepada bapak saya beberapa waktu tahun baru semalam, Pak, saya menang. Saya sudah menjunjung namamu. Dari hal ini saya menjunjung namamu. Dari hal ini saya menjunjung namamu. Dari hal ini saya menjunjung namamu. Sampai saya bisa memprogram hidup saya melayani Tuhan. Dan itu membuat imbas. Nama orang tua saya harum di kampung. Saya katakan, Pak, saya menang. Tapi Bapak Ibu, untuk saya bisa menang, saya harus melewati perjuangan hidup, dan perjuangan hidup. Yang kerap kali mana saya tergoda dengan tawaran dunia ini yang bisa-bisanya membuat saya tergoyang-goyang. Iman saya dipertaruhkan. Kerap kali saya harus pukul dada untuk mempertahankan iman saya di hadapan Kristus. Saya katakan, apapun yang tawarkan dunia, saya akan tetap pegang Kristus. Untuk bisa eksis sampai saat ini, bisa melayani Tuhan, saya harus bergumul sedemikian rupa. Saya mau katakan, banyak cobaan, banyak tantangan Bapak Ibu yang datang kepada saya. Apalagi godaan dari segi yang mana saya berkecimpung di dunia marketplace. Dan saya cukup paham kalau ada yang menonton orang yang aktif di marketplace atau yang berkarir di marketplace atau di wirausaha, cukup tahu apa tantangan yang mereka alami sehari-harinya. Saya seringkali berkata, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Lalu saya datang pada bapak saya, Pak, saya menang, saya puas. Lalu Bapak Ibu, seiring dengan waktu beberapa bulan, saya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, saya menang dalam hidup ini, Tuhan. Saya sudah junjung keluarga saya. Tiba-tiba saya tersadarkan, selama ini saya berjuang sedemikian rupa untuk menjunjung nama besar keluarga saya. Saya diberikan satu pengertian baru. Kenapa kamu tidak menjunjung Tuhanmu lebih lagi? Bapak Ibu, pemikiran yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus membuat saya terharu. Iya Tuhan, saya berjuang sedemikian rupa dalam hidup ini untuk menjunjung keluarga saya. Memang Tuhan, di sisi lain saya melayani Engkau, saya menjunjung Engkau Tuhan. Tapi kok konsentrasi utamanya bukan di situ gitu. Lalu saya pandang ke atas. Saya suka ngobrol gitu dengan Tuhan ya, pandang-pandang ke surga. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mau katakan, Engkau bagian hidupku Tuhan. Mulai saat ini, saya mau mempergunakan hidupku untuk menjunjung-Mu Tuhan. Saya mau mempergunakan hidupku untuk menjunjung Tuhan, untuk menjunjung nama besar Tuhan. Saya mau mempergunakan hidupku untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Karena saya katakan, Yesus adalah bagian hidupku
yang paling utama. Yesus bagian hidupku yang akan kubawa sampai pada kekekalan. Saya temukan semangat yang baru, pandangan yang baru. Yesus bagian hidupku, dan aku akan menjunjung Yesus di dalam kehidupanku. Dan saya merasakan begitu bersukacitanya saya, begitu bergairahnya saya di dalam Tuhan. Dan saya katakan Bapak Ibu, bukan hanya saya saja, bahwa kami yang dari Amazing Ministry menjadikan Kristus bagian hidup kami. Sampai pada saat ini bisa melayani Bapak Ibu dengan live streaming ini, bukan karena kehebatan kami Bapak Ibu, tidak. Bukan karena kekayaan kami, tapi kami hanya mau menjadikan hidup kami ini Yesus bagian hidup kami, Yesus bagian hidup kami yang kekal. Dan kami mau mengajak Bapak Ibu semua yang malam hari menyaksikan acara kami, mulai malam hari ini, jadikan Kristusmu sebagai bagian hidupmu yang paling utama, yang memiliki tempat yang terutama di dalam kehidupanmu, sehingga engkau mengerahkan hidupmu, potensialmu, arahmu, semangatmu hanya kepada Kristus. Silakan kerjakan hidupmu, tetapi jadikan Kristus sebagai bagian hidupmu.